Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Untuk anak-anakku semuanya, semoga kamu masih dalam keadaan sehat walafiat untuk menerima pembelajaran yang saya berikan pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini anak-anakku semuanya, kita bertemu pada pembelajaran bahasa Indonesia masih seputar teks observasi di mana pertama kemarin kita membuka tentang struktur atau susunan teks observasi. Kemudian yang kedua sekarang yaitu tentang bagaimana penggunaan bahasa pada teks observasi, ya. Bagaimana menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Itu yang kita kaji pada kali ini. Yaitu di dalam kompetensi dasar ya 38 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi, di mana tujuannya dapat mendata istilah dalam teks laporan hasil observasi, juga dapat menjelaskan pola pengembangan teks laporan hasil observasi, serta dapat menyunting kalimat yang tidak efektif dalam teks laporan hasil observasi dan dapat membakukan kata yang tidak baku dalam teks laporan laporan hasil observasi. Jadi ada 4 poin pekerjaan di dalam kompetensi dasar kali ini. Hanya saja anak-anakku semuanya, materi ini sangat banyak sekali. Jadi kemungkinan pada hari ini hanya saya dapat menjelaskan tujuan yang pertama, ya, tujuan yang pertama. Nanti pertemuan berikutnya lagi yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Tapi kamu dengarkanlah terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita melangkah lebih dalam lagi mengenai materi ini, marilah kita harus mengetahui bagaimana ya langkah-langkah yang harus kita tempuh di dalam merangkum dan menulis teks LHO. Yaitu pertama, seperti materi yang sebelumnya juga, ya, yaitu menentukan topik yang akan ditulis, kemudian menyusun kerangka laporan, kemudian mencari informasi terkait topik tersebut, mencari ensiklopedi, buku pengetahuan di internet, wawancara, pengamatan, serta secara langsung dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita jejaki di dalam merangkum teks LHO. Ya, kita lanjut. Ditambah daripada itu, maka harus kita ketahui juga bagaimana cara kita mengembangkan teks LHO itu, ya. Bagaimana kita mengembangkan pola pengembangan teks LHO itu sesuai dengan urutan isi. Nah, pola pengembangan teks LHO, ya, ya, coba kita lihat dari contoh-contoh. Itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis cara pengembangan isi teks laporan hasil observasi. Nah, mulai dari ya mengetahui bagaimana kerangka laporan. Nah, baru kita buat menjadi dari kerangka laporan itu, contoh di sana teks terumbu karang. Nah, teks terumbu karang kita buat bagaimana definisinya, bagaimana habitatnya, yaitu habitat itu lingkungan hidup ya anak-anakku ya. Kemudian
perilaku serta jenis dari berbagai-bagai segi bentuk, ya. Ini yang saya buat, saya tayangkan ini ada juga di dalam bukumu, ya. Nah, jadi itulah pola pengembangan urutan isi dari teks LHO. Nah, kemudian coba kamu perhatikan teks, ya. Coba kamu perhatikan teks 1 itu halaman 125 sampai 130 yang berjudul Hutan Bakau. Nah, kemudian teks 2 halaman 126 yang berjudul Museum. Kemudian teks 3 halaman 132 yaitu yang berjudul Manggis. Nah, teks 1, 2, 3 ini, ya, teks 1, 2, 3 ini isilah tabel dengan istilah yang kamu temukan pada teks 1, 2, 3. Nah, jadi ini tugasmu ya nak ya. Kamu baca nanti teks 1 itu. Kemudian kamu isi istilahnya di sini. Misalnya ini ekosistem, habitat, abrasi, instruksi dan seterusnya. Begitu juga teks 2, begitu juga teks 3. Nah, tidak sampai di situ saja. Apa makna ekosistem? Ekosistem adalah, ya, habitat adalah, abrasi adalah, kamu tulis semua di buku PR-mu. Ya, biar perbendaharaan bahasa Indonesia semakin mendebal pada dirimu, ya. Jadi ini nanti teks 1, 2, 3 di dalam hutan bakau, museum dan manggis, di dalam penggunaan istilah-istilah di sana kamu buat semuanya di buku latihanmu, ya. Jangan lupa itu PR pertama ya anak-anakku ya. Nah, kemudian ya anak-anakku ya. Jadi saya rasa tidak jauh-jauh saya memberikan materi, karena materi pada selanjutnya nanti lebih banyak lagi. Jadi hanya ini yang bisa saya berikan materi kali ini. Jangan lupa ini ada halaman 147. Isilah tabel dengan istilah yang kamu temukan pada teks 1, 2, 3 katanya. Saya tadi sudah berikan. Teks 1 itu halaman 126, teks 2 132, teks 3 132, 125, 126, 132. Itulah dia nak. Jadi kau temukan istilah-istilah yang ada di sana dan kamu buat maknanya, artinya kamu lihat di kamus. Nah, itu saja materi yang saya berikan hari ini, tidak panjang, hanya saja saya minta semua kamu aktif seperti sedia kala. Ini semakin merosot saya lihat bagaimana kamu mengirimkan PR. Ingat anak-anakku ya, sebentar lagi kita sudah ulangan umum, ulangan akhir ya. Tugasmu itu menjadi penilaian utama. Oke, hanya ini yang saya berikan pada hari ini. Terima kasih.